Kerja Gubernur DKI Jakarta dalam menanggulangi banjir menjadi perhatian warga Jakarta. Bukan hanya sekedar banjir yang berulang, sejumlah lokasi di ibu kota yang selama ini tidak terdampak banjir kini harus ikut terendam. Apa sebenarnya yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam menangani banjir? Kami membahasnya dengan dua narasumber yang telah hadir di studio Kompas TV, Wakil Ketua Badan Musyawarah Betawi Rahmat HS dan Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat. Siap. Penanganan banjir oleh Pemprov DKI Jakarta oleh Anies Baswedan dikritik, dipertanyakan. Ya. Anda sebagai pendukung siap. Anies Baswedan gimana? Setiap banjir di ibu kota pasti pimpinannya harus siap dikritik. Kita tahu bersama bahwa banjir kali ini bukan main-main. Hujannya hujan termasuk paling besar curah hujannya. Karena tercatat menurut Badan Meteorologi, hujan kita itu 100 paling kecil, 105 sampai 278 mm per hari. Ya. Dan ini tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Jadi ini karena hujan aja, curah hujan yang tinggi? Banyak hal. Saya setuju tadi. Kita duduk bareng. Seperti tadi Komisi 5 sudah manggil beberapa kepala daerah, walaupun Pak Anies tidak hadir ya. Jawa Barat juga tidak hadir, ada apa nggak tahu, udah kompak nggak hadir. Tapi yang jelas saatnya pemerintah pusat dan simpul-simpul yang selama ini ada investasi banjir, sudah saatnya bicara. Jadi pusat aja? Pemprov DKI? Kan saya bilang tadi harus duduk bersama. Pusat dengan Gubernur, Jabar, DKI, dan Banten. Kalau masalah drainase saya setuju. Drainase kita ini sudah tidak mungkin lagi. Karena gini, barusan saya bicara sama teman-teman di Pemda DKI, drainase kita ini diperkirakan hanya bisa kapasitas yang curah hujannya 100 mm per hari. Tapi kemudian ada kritikan dari tadi Menteri PUPR juga mengatakan mungkin ini drainasenya yang kurang dibersihkan. Kemudian ada kritikan dari masyarakat yang saya dulu nggak pernah banjir, tapi kenapa saat ini banjir? Kemudian penanganannya pun dikritik oleh masyarakat. Bagaimana Anda sebagai pendukung Anies Baswedan menjawab kritikan dari masyarakat ini bahwa dinilai tidak ada upaya yang lebih atau ekstra dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Kalau seandainya upaya kinerja, nggak mungkin lah nggak ada kinerja. Karena terus terang aja gubernur dengan SDA-nya dengan dana 1,5 T, ini berarti DPRD dan pemerintah daerah DKI Jakarta sangat serius mengatasi hal ini. Cuma sekarang permasalahannya banjir kali ini sangat beda. Oleh karena itu penanganannya harus komprehensif. Duduk bareng, tadi di hulunya bagaimana, di hilirnya bagaimana, lalu pompa airnya bagaimana, dan drainasenya harus dievaluasi. Kalau DPRD DKI Jakarta dan juga Pemprov Anda sebut sudah ada kerjasama yang bagus, tapi pada akhirnya DPRD DKI Jakarta mengajukan pansus, membentuk pansus untuk membahas banjir di Jakarta. Saya secara pribadi kalau seandainya DPRD melakukan pansus, ini ironi. Karena terus terang saja munculnya anggaran di SDA itu sumber daya air, ini sudah disetujui sama DPRD. Kalau masalah kinerja, Anies baru 2 tahun. Cindy. Baru 2 tahun? Belum bisa dinilai, ini bisa saja warisan terdahulu, masa toto seperti ini. Bung Ray, 2 tahun belum bisa dinilai untuk kinerja seorang gubernur mengatasi hal-hal seperti banjir ini? Yang seperti ini bukan soal penilaian ya, ini soal perasaan publik. Ya. Karena dalam banyak hal, nggak usah hari inilah kan kalau kita lihat di survei sekalipun, popularitas dan juga elektabilitas Ahok jelas menurun gitu. Nggak ada kecuali dari persoalan banjir ya, dan sebagainya gitu. Jadi mau dijawab dengan apapun, dengan berbagai kalimat pun, orang sudah pada taraf, waduh, kita sih merasa nggak beda dengan penjelasan itu gitu. Ya oleh karena itu sebetulnya yang perlu dijelaskan itu adalah langkahnya apa, tahapannya apa gitu. Harus diingat bahwa peristiwa ini menjadi menurut saya lebih meriah dan lebih besar lagi karena kan sebelumnya sudah terjadi pada awal Januari. Banjir seperti yang sekarang. Kami mencatat ada 4 kali sepanjang bulan Februari. Ya kalau siklus dengan kekuatan yang seperti sekarang, maksud saya mengatakan begini, Januari sudah ada, kan kira-kira gitu. Artinya orang sudah membayangkan peristiwa Januari itu semacam evaluasi dan juga pelajaran bagi Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan persiapan yang lebih serius kan. Entah itu gorong-gorongnya yang ini, macam-macam dan seterusnya itu. Orang melihat ada kerja dong gitu loh kira-kira ya. Orang melihat ada sesuatu yang dilakukan. Tapi itu justru yang kelihatan tidak muncul. Yang ada adalah ribut soal Formula E di Monas. Dan hampir istilah saya itu, hampir seluruh perhatian
apa namanya ya gubernur mengacu ke persoalan Formula E1 itu gitu. Sehingga kemudian terjadilah peristiwa yang sama pada bulan Februari ini, yaitu khususnya di tanggal 20 yang kemarin lah ya. 5 Februari. Jadi rentetan itulah yang mengakibatkan tingkat ya kalau disebut kekesalan kira-kira gitu ya. Kemudian juga penilaian yang negatif makin membesar kepada Pak Anies Baswedan gitu. Karena ada peristiwa yang sebelumnya. Nggak belajar dari banjir di tahun baru, terlalu sibuk dengan Formula E, dengan revitalisasi Monas sampai lupa. Ya akhirnya banjir lagi tahun 25 Februari kemarin, Pak Rahmat. Emang kalau saya secara pribadi, banjir kali ini Bang Ray, kita terkaget-kaget. Banjir yang tanggal 1 Januari itu banjir yang hujan yang tidak diperkirakan oleh kita semua, bahkan masyarakat semua. BMKG menyatakan bahwa akan ada curah hujan tinggi sampai bulan Maret, tapi detail waktunya kan kita nggak terlalu ini. Harapan kita juga, Bang Ray, setuju dengan Bang Ray, harapan kita peristiwa banjir tanggal 1 dan tanggal 25 kemarin ini benar-benar menjadi pelajaran untuk evaluasi bagaimana berikutnya banjir tidak seperti tanggal 1 itu kan harusnya sudah menjadi bahan evaluasi supaya tidak ada lagi banjir di tanggal 25 Februari kemarin. Itu yang ditekankan oleh kalau menurut saya begini. Begini. Kalau saya pribadi mengatakan begini. Silakan. Begini, tidak semudah itu dari tanggal 1 sampai tanggal sampai tanggal 25 Januari. Februari pasti ini ada evaluasi. Bagaimana gubernur mengkoordinasikan dan lurah-lurah dengan SDA agar ini, tapi waktu pendek ini luar biasa karena mengatasi contoh. Kita lihat gubernur kita dengan dinas terkait yang berhubungan dengan banjir, termasuk relawan-relawan yang berbaju biru maupun oranye, setiap banjir pasti ada di lapangan. Oke, setiap banjir. Tapi sebelum banjir, supaya tidak terjadi banjir, apa yang sudah dilakukan? Ini yang harus dievaluasi. Kita juga bersaran kepada Bapak Gubernur bahwa banjir tanggal 1, banjir tanggal 25 harus menjadi catatan. Tadi sudah. Anggota DPR sudah mengumpulkan Komisi 5, tapi terus terang saja timingnya mungkin tidak tepat Bang Ray ya. Sehingga orang sibuk mengatasi banjir di lapangan diundang ke DPR. Tapi aku yakin Cindy, banjir ini akan segera berlalu. Gitu. Aku yakin, kenapa? Karena ditangani secara serius. Akankah berulang lagi di masa depan karena BMKG menyatakan sampai bulan Maret, 10 hari pertama di bulan Maret akan ada hujan yang harapan kita tidak akan terulang lagi karena terus terang begini. Apa yang sudah dilakukan karena Anda berharap tidak akan terulang lagi? Contoh, tidak sudah ada yang bisa dilakukan oleh Pemda saat ini dalam tenggang waktu Maret ini. Pertama, pembersihan gorong-gorong. Diedukasi masyarakat agar tidak sembarangan buang sampah. Hanya dalam waktu pendek, tapi jangka ke depan yang di hulunya harus diperhatikan. Tadi saran Bang Topik tuh Wakil Ketua DPRD, bagaimana 13 sungai yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat nih segera dilakukan pengerukan. Karena Pemda DKI nggak bisa masuk ke situ, itu sungai pusat. Bung Rey, ini kembali lempar-lempar ini kewajiban kewenangan pusat, kewenangan itu menurut saya yang membuat orang mungkin tambah jengkel kan. Jadi bukan dicari solusi dengan langkah yang cepat gitu. Yang ada adalah saling lempar ke sana, bahkan lemparnya terlalu jauh ke masanya Ahok, masanya Pak Jokowi sebelumnya, macam-macam. Itu yang saya sebut itu nggak menjawab keresahan publik. Sebab apa yang dialami oleh mereka nggak bisa dijawab dengan masa lalu gitu. Yang dialami oleh mereka saat ini harus Anda jawab untuk masa depan. Ada nggak perbaikan? Nah, salah satu bukti untuk perbaikan itu adalah orang melihat Anda bekerja gitu loh kira-kira. Nah, mungkin itu yang dalam jangka sebulan ini orang nggak lihat ada semacam respon yang cukup tinggi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya karena BMKG gitu, sehingga saya sudah juga mengingatkan bahwa peristiwa Januari itu juga akan bisa berulang kembali gitu ya. Tapi pernyataan BMKG itu seperti angin lewat gitu. Sebetulnya menurut saya nggak akan begitu banyak kritik publik begitu tinggi dan luas sekarang ini kalau orang juga lihat bahwa Anda bekerja gitu loh kira-kira. Dari komunikasi politik yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, selama 2 bulan ini, adakah komunikasi politik terkait dengan banjir, penanggulangan, enggak. menyiapkan warga Jakarta? Kalau polanya Pak Anies begini nih, ini orang tambah jengkel gitu. Polanya apa? Pertama, nggak ada di lapangan, orang merasa ada perubahan. Itu yang paling penting tuh. Ya kan kira-kira gitu. Yang adalah nambah daerah yang tidak pernah banjir sekarang banjir gitu. Dan itu akan menambah orang makin, waduh, ini kok jadi makin parah gitu loh. Kira-kira itu yang pertama. Yang kedua, komunikasi dalam bentuk verbal.
Jadi entah itu Pak Anies, pendukung Pak Anies, macam-macam, tidak mau secara terbuka mengatakan bahwa ini ada masalah dan harus kita selesaikan. Dan kira-kira gitu. Yang ada adalah upaya selalu membela diri dengan mengatakan masalahnya ada di masa lalu. Itu semua orang udah tahu. Kan kalau dikembalikan ke masa lalu, kan kita nggak butuh juga Gubernur Anies Baswedan. Kan kira-kira gitu ya. Justru dalam konteks inilah Anies Baswedan menjawab ya apa yang dianggap sebagai kegagalan masa lalu itu. Dalam kerangka itulah orang milih dia gitu loh. Jadi jangan lagi kembali ke masa lalu, kembali ke masa lalu. Anda melihat itu ada masalah? terlalu dalam konteks komunikasi politik itu membuat orang makin jengkel gitu. Bukan dalam konteks orang bisa memahami gitu loh. Anies sudah disinggung oleh Bung Rey, pendukung Anies Baswedan ataupun Anies Baswedan dan juga Pemprov DKI Jakarta mengakui saja lah memang ada masalah yang menyebabkan banjir. Anda melihat ada masalah itu? Loh, masalah itu banyak, oleh karena itu perlu dievaluasi. Tapi masalah ini tidak semena-mena menyalahkan Anies Baswedan sebagai gubernur. Satu, ini Jakarta coy, ibu kota negara. Tanggung jawabnya bukan hanya pemerintah DKI, tanggung jawab pemerintah pusat ada di sana. Banyak tempat-tempat vital yang menyumbangkan terjadinya sumbatan air, terjadinya banjir seperti Kemayoran, itu tanggung jawab pusat. Oleh karena itu kenapa Komisi 5 panggil PUPR dan kepala daerah? Karena ada komunikasi yang belum nyambung. Kalau komunikasi ini nyambung, menurut Pak Rahmat? Ya saya ngelihat secara politis masih ada lah. Bagaimana Anies dibully habis-habisan, ini kan panggung. Anies kan calon pemimpin Indonesia, bisa aja itu terjadi. Dan nggak lepas dari ini Bang Ray. Masyarakat terima atau tidak terima bahwa ada nuansa ini pasti ada. Saya jamin. Itu? Saya bilang begini, justru karena itulah kemampuan Anies juga ditantang. Tantang apa? Kalau misalnya diandaikan Anies jadi calon pemimpin masa depan, yang begini ini pasti akan terjadi. Dan disitulah mestinya Anies mampu menjawab itu dengan elegan. Jadi misalnya kan kalau kita lihat kemarin itu, manakala ada ada perbedaan pendapat antara pusat dengan PUPR dan PUPR, itu ditutup menurut saya justru dengan manis oleh PUPR. PUPR mengatakan tidak saja berdebat. Kalau untuk berdebat ya silakan Bung Anies, posisi saya adalah bekerja. Anies malah menantang untuk berdebat, kan kira-kira gitu. Jadi di tengah situasi kayak begitu, Anda masih mau berdebat. Yang dibutuhkan oleh orang adalah Anda melakukan sesuatu. Meskipun sesuatu itu mungkin tidak terlalu besar efeknya terhadap situasi, tapi orang melihat Anda bekerja. Yang sekarang terlihat adalah? Sekarang ini kan demand-nya berdebat itu. Kalau nggak berdebat, ya nantang kiri kanan gitu, dia menyalahkan masa lalu gitu. Jadi dia apa menurut saya? Itu yang saya sebut teknis mengelola itu menurut saya. Saya kurang sependapat juga Bang Ray. Saat ini Anies tuh puasa bicara. Puasa bicara. Dia tidak mau berdebat. Dia bagaimana dia membesarkan hati para korban dulu. Baik, nanti kita bahas ya kenapa memilih untuk puasa bicara, tidak hadir pula di undangan Komisi 5 DPR untuk membahas terkait banjir, akan kami bahas selepas jeda.